wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan saya takdimi para alim ulama, para sesepuh. Yang saya hormati pengurus Majlis Al-Kauman dan seluruh jajarannya, juga perangkat TIUH yang sempat hadir, dan juga Pak Pembantu BPN yang saya hormati, serta jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah serta pertolongannya pada kita sekalian, sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat teriring salam semoga tercurahkan perjuangan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kami menyampaikan perkara tentang amal soleh maupun iman takwa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini mestinya Mas Saih yang menyampaikan ya, tapi diminta oleh yang mengadakan atau yang biasa ini yang mengatur ya, niat islah untuk diri sendiri juga islah untuk kita sekalian. Sama-sama kita memperbaiki amal kita, memperbaiki iman kita, mudah-mudahan mendatangkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon ikhlasnya untuk saya menyampaikan, mudah-mudahan atas keikhlasan kita sama-sama ini menjadi penyemangat untuk diri kita semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini yang mudah diucapkan tapi sulit diamalkan diantaranya adalah bersyukur. Jadi bersyukur ini mudah diucapkan tapi sejatinya sulit diamalkan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali daripada pembicaraan kita tentang iman dan amal soleh, mari benahi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya terima dari guru saya, bersyukur yang sejatinya itu ketika kita mampu memanfaatkan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menjadi lebih dekat pada Allah. Ya. Jadi kita bisa memanfaatkan seluruh nikmat yang Allah berikan pada diri kita ini semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ringan kita mengamalkan perintah Allah. Semakin mudah kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, kufur atas nikmat itu, jika nikmat yang Allah berikan, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita, malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa materi, kesehatan, kesempatan, umur, tapi kok semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tandanya kita kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ada perkara-perkara yang menjadi prioritas dalam hidup kita ini. Dan itu merupakan bentuk bagaimana kita syukur atas nikmatnya Allah. Biasanya yang menjadi prioritas, yang menjadi yang utama itu sering dibicarakan, sering dipikirkan, kemudian diusahakan sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya. Jadi kalau seseorang itu punya target, punya rencana, ya, punya kemauan yang prioritas, itu sering dipikirkan, kemudian sering diusahakan, sekuat tenaga mengusahakannya. Tapi yang lebih prioritas itu harus kita pilah-pilah. Prioritas untuk akhirat itu lebih utama daripada prioritas yang untuk dunia. Kadang-kadang kita kebalik, prioritas dunia mengalahkan prioritas akhirat. Ini yang termasuk yang bicara. Ya. Makanya kita menyampaikan ini sejatinya menyuruh diri sendiri. Ya. Mari kita kembali. Nah, inilah manfaatnya kita duduk dalam majelis ilmu itu merefresh, menyemangati ulang, memotivasi ulang, kembali ke arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat HP ya dicas lah. Jadi kalau HP ini nggak dicas kan ngedrop ya. Kalau udah ngedrop nggak dicas juga nanti mati. Ya hati kita juga begitu, iman kita juga begitu. Kalau dicas, beruntung kita ada waktu untuk minimal sepekan sekali ngecas. Ya, lebih beruntung lagi setiap habis maghrib dan subuh cas. Tapi itu ibarat ini kecil ya, karena sebentar. Kalau ini agak lama, jadi ngecasnya agak lama. Bisa 100%, ya, bisa 100%. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba apa yang menjadi prioritas utama kita ya dalam menempuh kehidupan akhirat nanti. Jadi prioritas utama kita dalam kehidupan akhirat nanti adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan ridhonya Allah itu? Tentu mengamalkan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Lalu apa yang diperintahkan? Banyak betul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang paling utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menjadi barometer atas amal-amal kita. Sejatinya setiap hari kita sudah mengamalkan. Tapi mungkin kita kurang memahami. Sejatinya kita setiap hari sudah mengamalkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan barometer amal kita ini pada sholat kita. Jadi dalam sebuah hadis, mohon maaf ya para kiai, para ustadz kalau salah dibetulkan. Yang pernah saya baca dalam sebuah riwayat dari Imam At-Tirmidzi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Jadi yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu adalah sholatnya seorang hamba. Jadi sholat kita nanti yang pertama kali itu dihisab. Fa'in soluhat sairu amalihi. Atau disebutkan juga faqad aflaha wa anjaha. Jika sholatnya betul, maka dia termasuk golongan yang sukses, ya, dan bergembira. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau dia sholatnya rusak, maka termasuk golongan yang merugi, ya, yang merugi. Celaka juga rugi. Tapi ada untungnya ya di antara itu sholatnya itu ada semacam kayak dispensasi lah ya. Fa in taqasa min faridotihi, jika ada yang kurang dari wajibnya itu,
Faqala Rabbu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, unduru hal minal abdi min tatawuin. Coba lihat dalam catatan amalnya dari amal-amal sunnahnya. Ya, fayuk malu minha, maka akan disempurnakan dengan yang sunnahnya. Jadi kalimatnya tadi jika ada kekurangan, fa'inin takoso, ya. Jika ada kekurangan maka digenapi dengan yang sunnah. Dan begitulah nanti seluruh amalnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah sholat nanti ya puasanya, zakatnya, terus hajinya itu dihisab dengan cara seperti itu. Dengan cara yang wajibnya dulu dihisab, kalau ada yang kurang ditambah dengan yang sunnahnya. Jadi bukan yang ditinggalkan ya, tapi yang kurang. Bukan yang ditinggalkan. Jadi sholat itu kalau kurang-kurang digenepi dengan sunnahnya, bukan yang ditinggalkan. Jadi kalimatnya fa'inin takoso, kalau kurang. Jadi kurang-kurang kita kurang khusyuk, ya kan? Dari takbiratul ihram sampai salam khusyuknya hanya 5%, ya kan? Itu yang 90% digenepi dari sholat-sholat sunnahnya, rawatibnya, ya, kemudian tahajudnya, kemudian apalagi tasbihnya, kemudian hajatnya, duhanya, itu untuk genepi yang kurang-kurangnya itu, bukan yang ditinggalkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama merenungkan bagaimana sholat kita. Kenapa? Karena sholat jadi barometer, jadi penentu terhadap seluruh amal. Jadi kalau timbangan atau hisabnya sholat ini belum selesai, yang lain belum juga dihisab. Bahkan diriwayat kalau sholatnya ini dihisab kok nilainya 95%, itu yang lain udah nggak dihitung. Kenapa? Karena orang yang sholat dengan sempurna itu membawa efek, ya, membawa dampak. Apa dampaknya? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang udah nggak berbuat keji dan nggak mungkar, berarti nyaris nggak ada dosa. Itu dilihat dari bagaimana sholatnya. Nah, semakin sholatnya baik, insya Allah orangnya semakin baik. Semakin sholatnya baik, insya Allah orangnya semakin dermawan. Semakin sholatnya baik, insya Allah tutur katanya semakin baik. Jadi nggak sinkron kalau orangnya sholatnya sudah baik, kok ucapannya ya masya Allah, ya, itu perbuatannya masih mendolimi orang, menyakiti orang. Nah, itu perlu dikoreksi sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah jadikan sholat itu barometer. Kenapa barometernya sholat? Nah, diantaranya karena yang paling mudah diukur itu adalah sholat. Sholat sehari kita yang diwajibkan 5 kali. Nah, kelima-limanya ini dalam waktu yang kalau dipikir itu ya, ini menuntut betul-betul keikhlasan. Sholat subuh, ya kan? Ini lagi enak-enaknya tidur. Allah suruh kita bangun, kemudian sholat. Apalagi berjamaah, makin berat. Masjid kita yang seluas ini biasanya tidak sampai penuh. Ya, jangankan subuh, maghrib aja belum. Ya. Padahal maghrib itu termasuk waktu di mana banyak orang sudah beristirahat, tidak bekerja. Nah, ini introspeksi untuk diri kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa Allah jadikan sholat itu sebagai barometer. Karena hanya orang-orang yang imannya baik, yang kemauannya kuat, itu yang mampu mengamalkan. Jadi sholat itu nggak butuh modal, ya.
Sholat itu nggak butuh modal, nggak harus mengeluarkan biaya. Itu. Beda dengan zakat, ya. Zakat minimal itu beras 2,5 kilo. Gitu. Puasa itu punya modal juga, modalnya sehat. Kalau nggak sehat nggak wajib, ya stroke nggak wajib. Gitu. Tapi kalau sholat walaupun stroke masih wajib, asal dia masih hidup masih wajib. Ya, apalagi haji, banyak lagi modalnya, ya. Minimal tuh 35 juta, yang sekarang 51 juta, ya. Kalau yang ada biayanya wajar, nggak jadi barometer. Nah, maka sholat yang nggak ada biayanya ini maka jadi barometer. Mestinya semua orang mampu mengamalkan. Nah, ya kan? Mampu mengamalkan. Maka semakin baik sholatnya, Allah akan berikan jaminan, ya, kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Tapi jangan dinilai kesejahteraan itu hanya jadi materi, ya. Orang mempeng sholatnya ya ora sugih-sugih. Memang sholat bukan untuk sugih, ya kan? Tapi yang benar sugih supaya sholat. Jadi sholat itu bukan untuk cari kekayaan, ya. Sholat itu hanya mentaati perintah Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW memberikan tips, ya, supaya kita ini ringan mengamalkan sholat, khususnya sholat berjamaah. Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang lebih banyak bagi orang yang berjamaah daripada yang sholat sendiri. Sebenarnya kita semuanya tahu, ya, kalau sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri. Tapi kenyataannya masih lebih banyak yang sholat sendiri daripada yang sholat berjamaah. Kenapa kira-kira? Kalau kata guru saya, ya, kenapa banyak yang tidak mampu, ya, berjalan ke masjid untuk berjamaah? Karena nggak banyak yang jawab suara azan. Ya, kalau azan dikumandangkan, coba kita perhatikan, banyak nggak yang jawab azan itu? Termasuk yang di masjid, ya kan? Kalau diucapkan azan, dikumandangkan azan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang penceramah memberikan penjelasan, hanya Allah yang maha besar. Yang lainnya berarti kecil. Berarti pekerjaan kecil, televisi kecil, HP kecil, ngomong kecil, ya, toko kecil, kantor kecil. Karena Allah yang maha besar. Tapi karena nggak dijawab, kebalik, ya kan? Jadinya TV besar, HP besar, kantor besar, toko besar. Nah, itu. Apalagi lagi nyeruit kan? Nah. Ini karena tidak dijawab azan itu. Jawabannya kadang-kadang malah nggak sesuai dengan yang diajarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan menjawab Allahu Akbar, tapi oh sudah asar, oh sudah zuhur, oh sudah maghrib, ya. Makanya nggak nyambung, gitu. Nah, ditambah lagi, ya, ini dari Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasul itu masih sama jawabannya, ya kan? Sama. Itu aslinya kan supaya kita itu menguatkan hati. Menguatkan hati, Allah yang maha besar, ya kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Itu mengingatkan kita kembali akan keislaman kita. Tapi begitu hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa enggak sama jawabannya? Enggak hayya 'alas shalah juga, ya. Karena ketika diajak untuk sholat, disitulah setan itu lebih menguatkan godaannya. Maka jawabannya tidak ada kekuatan, daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memampukan diri kita melangkah ke masjid itu Allah. Ya kan? Itu ketika hayya 'alas shalah, itu godaan setan lebih tinggi. Naik dia
levelnya. Maka yang lagi tidur selimutnya semakin kencang. Yang lagi bermain pikirannya semakin kuat terhadap permainan. Yang lagi kerja diganggu pikirannya, nanggung bentar lagi. Ya kan? Yang lagi di sawah nanggung bentar lagi. Yang lagi di toko nanggung bentar lagi ada yang beli. Diganggu. Sampai hayya 'alal falah, Allah ngajak pada kemenangan pun jawabannya sama. La haula wala quwata illa billah. Nah, ketika kita mampu jalan, itulah kemenangan kita ambil. Ya kan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa kemudian salat menjadi barometer atas suksesnya seseorang, baik dunia maupun di akhirat. Bisa kita perhatikan, orang yang mampu menjaga salatnya 5 waktu, apalagi dengan berjamaah, itu lebih minim masalah daripada yang tidak berjamaah. Bisa dipastikan. Memang setiap orang pasti dapat masalah. Ya, walaupun dalam slogannya hanya Pegadaian yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi hakikatnya banyak masalah. Ya kan? Hakikatnya banyak masalah. Semua kita ini banyak masalah. Tapi Allah akan berikan solusi bagi yang sholatnya betul-betul. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sobri was sholat. Coba kembali lagi pada sholat. Mintalah tolong kalian dengan 2 jalan, sabar dan sholat. Karena semua permasalahan yang ada dalam hidup kita ini pasti menuntut kesabaran. Tidak ada permasalahan yang tidak menuntut kesabaran. Kalau sudah sabar, apa? Sholat. Kadang-kadang kita tidak begitu. Sudah tidak sabar, tidak juga sholat. Ya, kalau kita dapat masalah, ya kan, sering-sering kita sudah tidak sabar juga tidak sholat. Kita ada yang sakit misalkan. Coba, yang pertama terpikir apa? Cari obat. Ya kan? Bukan menyadari atas ujian dari Allah itu, atau mungkin bahkan peringatan dari Allah. Kemudian kita bersabar, kemudian sholat, baru cari obat. Tapi kita tidak begitu. Ya, sering-sering kita begitu sakit yang langsung diingat adalah obat. Begitu tidak punya duit, yang diingat cari pinjaman. Ya. Jadi kalau kita tertimpa masalah, yang pertama harus dilakukan mestinya sabar, kemudian sholat. Banyak kisah-kisah sahabat yang memberikan inspirasi. Ada sahabat dikabarin duka, ya langsung sholat. Kalau kita dikabarin duka, langsung sibuk. Kalau yang jauh sibuk cari rental mobil, ya kan, cari informasi. Jadi ini yang membuat kita sekarang ini ya merasa hidup kita berat, karena kita belum kembali pada jalur yang benar. Nah, oleh hadirin yang berbahagia Allah, mari sama-sama kita perbaiki sholat kita. Dari mana memulainya? Dari yang kecil-kecil. Karena tidak ada yang besar, itu langsung besar. Dari yang kecil dulu. Ya Pak ya. Kita ini kan lahir gak langsung besar ini. Bayi dulu, kemudian masa anak-anak, kemudian masa remaja, masa dewasa. Amalan kita juga begitu, diperbaiki dari yang kecil-kecil. Jadi kalau kita kembali pada sholat, diawalnya dari bersuci. Wudunya kita perbaiki. Saya yakin bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian sudah terbiasa berwudu, ya kan? Tapi amalan-amalan dalam berwudu mungkin masih ada yang tertinggal, ya kan? Ketika berwudu itu belum kita hayati, wudunya masih sekedar membasuh sebagian anggota tubuh kita dengan air. Belum kita hayati. Ketika kita berkumur-kumur gitu kan harusnya dihayati seharian, atau mungkin dari wudhu sebelumnya sampai wudhu yang berikutnya itu
berapa banyak omongan kotor ya, berapa banyak yang masuk dalam mulut kita, yang mungkin yang subhat ya, mungkin yang haram, yang makruh gitu kan. Berapa banyak itu. Nah, kumur-kumur kita bersihkan. Kemudian istinsak, membersihkan hidung, ya kan. Ini mohon maaf ini, khususnya bagi yang perokok. Nah, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Mohon maaf ini. Saya nggak melarang orang merokok ya, silahkan itu. Allah aja nggak melarang ya. Nah, cuman karena nggak melabel halal, ya kan. Cuman nggak di label halal, saya belum pernah rokok itu dari label halalnya itu. Belum pernah lihat saya. Tapi nggak apa-apa, silahkan aja. Nah, itu diantaranya ya. Bukan saya bilang tidak kemudian itu mengurangi kekhusyuan, bukan ya. Tapi diantara yang kita konsumsi, ya kan, itu perlu kita bersihkan. Kemudian kita membasuh muka kita. Ya kita hayatilah membasuh muka kita ini. Di wajah kita ini ada mata, ya kan. Seharian lihat apa. Kalau ada yang maksiat, ya kan, nah, kita bersihkan. Terus ya sampai tangan kita ini berbuat apa, ngambil apa, ya. Kemudian ya kepala kita, sejatinya kan bukan hanya rambutnya, tapi pikirannya. Mikirin apa aja seharian itu, ya. Banyak dunianya apa banyak maksiatnya apa banyak Pak mikirin amal akhiratnya. Nah. Ya. Nah, ini perlu kita resapi itu sehingga apa? Dari awal akan hadir kekhusyuan itu nanti. Sampai kemudian kita membasuh kaki kita, ini kita hayati. Langkah kaki kita lebih banyak kemana? Ke tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebaliknya. Kemudian setelah daripada wudhu kita berdoa, minta kesucian hati dan pikiran. Tapi sering kita lewatkan, ya. Habis wudhu kita ya labas saja. Padahal kita perlu minta kesucian pikiran dan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ketika badan bersih, pikiran bersih, ya kan, hati bersih, kemudian baru mulai sholat. Nah, sehingga kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah diganggu oleh setan dalam kita melaksanakan sholat. Di antaranya itu ketika bersuci baru mensucikan dohirnya, pikirannya, hatinya enggak, ya kan? Baru dohir kita yang kita bersihkan, itu anggota badan kita aja yang kita bersihkan, tapi pikiran, hati itu enggak. Maka begitu takbiratul ihram, baru takbiratul ihram aja itu ingatannya belum pada Allah, ya. Baru takbiratul ihram tuh, Allahu Akbar. Itu mau motor tak kunci urung. Ya kan? Baru takbiratul ihram, bariki kondangan loro meneh. Gitu. Padahal waktu sholat mestinya yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau setan itu menurut pengetahuan yang saya tahu, begitu adzan lari terbirit-birit. Tapi begitu qomat lebih cepat dari larinya datang balik itu. Ya, balik ke orang-orang yang masuk itu lebih cepat datangnya daripada ketika lari ketika azan. Karena buru-buru mau goda itu. Supaya ketika takbiratul ihram pun sudah enggak ingat Allah. Apalagi sudah takbiratul ihram. Lebih banyak lagi. Maka kata Pak Yai Anwar itu kalau nyari kontak itu sholat ketemu. Lupa naruh kontak, sholat ketemu nanti. Ya, lupa hitungan uang, ya, yang 1.000 kemana, yang 5.000 kemana, sholat nanti ketemu. Itu. Jadi kalau mau mengingatkan ingatan itu tajamnya waktu sholat. Gitu. Karena setan yang bantu. Iya, jin yang bantu. Nah, tapi kalau nggak sholat nggak ingat-ingat. Ya. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun demikian kita tidak boleh berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada usaha memperbaiki, maka Allah akan berikan. Ya. Kalau ada usaha kita memperbaiki, Allah akan berikan.
Jadi kekhusyuan itu datang dari usahanya. Seberapa usaha seseorang untuk memperbaiki dirinya, amalnya, nah itu sebesar itulah Allah akan berikan rahmatnya. Tapi kalau nggak pernah ada usaha, ya, bagaimana mau ditambah atau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Wong usaha aja enggak. Nah, maka ada usaha. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita usahakan, ya, kita pelajari bacaan-bacaan sholat itu kita pelajari supaya kita tahu maknanya, supaya kita tahu, ya kan, apa yang kita baca itu. Jangan-jangan sudah setua ini belum tahu, itu kan, apa artinya yang kita baca itu, ya kan? Padahal buku-buku belajar sholat itu banyak itu, ya. Jangan sampai kita sudah setua ini belum tahu juga itu bacaan-bacaan sholat itu artinya apa. Memang itu bukan bahasa Indonesia, ya, tapi wajib kita usaha untuk tahu. Supaya apa? Supaya lebih menghadirkan kekhusyuan dalam sholat kita. Nah, itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pentingnya kita, ya, sama-sama dulu dalam satu majelis untuk mengingatkan diri kita supaya lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada perilaku-perilaku yang kemudian harus kita rubah. Nah, sebagai wujud daripada usaha itu. Nah, maka mari kita introspeksi terhadap diri kita. Untuk kembali, ya, pada hadis yang pertama tadi, menyempurnakan daripada sholat, kita menyadari kalau sholat kita ini jauh dari sempurna. Kalau para sahabat hampir tidak diragukan kesempurnaan sholatnya. Bahkan kalau mau nyabut panah pun, ya, sholat nanti cabut nggak kerasa. Kalau kita, ya, sholat pun ya nangis-nangis juga dicabut, ya. Itu. Maka jauh. Untuk itu kita perlu menyempurnakan sholat yang kita laksanakan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kemudahan, ya kan? Sebelum sholat wajib ada sholat sunnah, baik qobliyah maupun ba'diyah, kecuali ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Nah, dua sholat yang mengiringi sholat fardu itu menyempurnakan daripada sholat itu sendiri. Jadi 2 rakaat sebelum subuh akan menjadi penyempurna daripada sholat subuh. Nah, maka supaya kita bisa mengamalkan qobliyah dan ba'diyah, itu berarti datangnya harus lebih awal. Nah, itu. Kalau datangnya pas qomat nggak kebagian qobliyahnya. Kalau pulangnya setelah salam nggak dapat ba'diyahnya. Jadi datang, ya, seenggak-enggaknya sebelum qomat, pulang setidak-tidaknya setelah ba'diyah. Baru kita dapat itu. Maka disebutkan, saya lupa redaksi hadisnya, tapi maknanya masih ingat saya. Kalau orang yang datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan, itu dibangkitkan wajahnya bercahaya seperti matahari, ya. Nah, jadi sebelum azan dikumandangkan itu wajahnya seperti matahari, bersinarnya terang. Kalau dia datang sebelum qomat, berarti ya ketika azan maupun setelah azan tapi belum qomat, itu seperti bulan purnama, ya, masih terang, masih kelihatan, ya. Tapi kalau setelah qomat itu seperti ublik. ya kalau takutnya minyaknya habis, jadi lip-lip gitu. Ya masih mending, masih ada. Tapi maksud saya, ketika Allah tawarkan yang bagus, yang lebih baik, kan normalnya kita ngambil yang lebih baik. Itu. Normalnya itu, ya. Kalau orang jual karet di sini 1.500 per kilo, di sini 2.000, di sebelahnya 3.000,
itu normalnya pasti jual yang ke 3.000. Nah, kecuali punya utang sama yang 1.500. Mungkin dipotong di situ, ya. Tapi kita harusnya ngambil yang lebih bagus. Maka kita usahakan datangnya ya minimal adzan itu udah berangkat. Ya, seenggak-enggaknya bulan purnama lah. Kalau belum mampu matahari. Jangan ublik ya. Takutnya minyaknya habis. Gitu. Jadi kita upayakan datangnya sebelum azan dikumandangkan. Sekarang ini kita udah punya HP rata-rata. Bisa dipasang alarm 10 menit sebelum azan. Jadi kita siap-siap. Supaya dapat terangnya matahari ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di masjid, kenapa saya pikir-pikir ya, kenapa kok terangnya seperti matahari? Karena kalau orang yang sebelum azan dikumandangkan datang ke masjid, dia sempat sholat tahiyat masjid. Tapi kalau orang yang datang setelah azan, dia langsung sholat qobliyah. Itu juga sebagai tahiyat masjid. Tapi kan dia rapel, satu sholat untuk dua. Beda dengan yang pertama. Dia tahiyat, kemudian qobliyah. Sudah dua. Dua amalan diamalkan. Wajar dapat cahaya matahari. Nah yang datang sudah qomat, kan nggak dapat tahiyat, nggak dapat qobliyah, langsung ikut. Nah, apalagi masbuk. Ya, apalagi masbuk. Ya, masih dapat sih cahaya, ya, daripada yang enggak. Tapi ya kalau misalkan kita milih tadi kan kenapa enggak ngambil yang terbaik. Nah, begitu pula dengan sholat jamaah. Sholat jamaah ini fadilahnya 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Tapi saudara-saudara kita masih banyak yang sholatnya sendirian. Nah inilah tugas kita, ngajak supaya sholatnya berjamaah ke masjid. Jadi Pak RK ya, warga kita ini 200 kakak. Idealnya masjid ini nggak cukup. Ya, idealnya. Nah, ini Pak Haji Abdul Karim dan kawan-kawan sudah sering silaturahmi. Tapi ya beginilah keadaannya. Berarti perlu usaha tambahan. Ya, mungkin kolaborasi dengan perangkat tiup. Ya. Ngajak Pak RT-nya mungkin baru mau mungkin ya. Ngajak Pak RT-nya karena Pak RT-nya ada yang belum berangkat. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ngajaknya kan dalam hal kebaikan. Ya, bukan ngajak-ngajak ke politik. Jadi kalau untuk kebaikan ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjarannya. Tapi itulah sesuatu yang baik memang biasanya sulit. Sesuatu yang baik itu memang biasanya sulit. Maka beruntunglah kita, bersyukur kita bisa hadir di tempat-tempat yang baik. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Iwan ya. Jadi nikmat duduk di majelis ilmu ini kalau kita sadari mungkin bercucuran air mata kita. Itu loh. Enggak semua orang bisa duduk seperti ini. Ya, enggak semua orang. Dan enggak semua tempat bisa seperti ini. Coba kalau kita bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Kazakhstan, di Palestina, baru duduk bomnya datang. Ya, enggak sempat duduk. Nah kita ini alhamdulillah Allah berikan suatu negeri yang aman tentram, bisa beramal ya dengan leluasa. Maka nanti pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan kamu ditempatkan di negeri yang aman tentram, ada majelis ilmu, ngapa kamu enggak hadir? Ya kan? Padahal itu dekat. Itu. Nanti akan diminta pertanggungjawaban. Gitu. Maka beruntung kita yang bisa hadir ini. Nah, oleh karena itu keberuntungan itu jangan kita miliki sendiri. Nah, mari kita sampaikan pada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ke depan yang hadir di majelis ilmu ini lebih banyak lagi. Kalau rumusnya satu orang ngajak satu ya, satu orang ngajak satu. Jadi yang belum hadir malam ini dititeni. Kita ajak
Kalau berangkat alhamdulillah, kalau belum kita ajak lagi. Nah, gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita hadir dalam suatu majelis ilmu. Padahal dapat iming-iming oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang duduk dalam majelis ilmu saatan. Ya, saatan itu bisa 1 jam, bisa sesaat, ya. Tergantung bagaimana memaknainya. Tapi minimal ya hadirlah. Mendengarkan dengan baik. Nah, itu di antara pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Seperti menjenguk orang yang sakit 1000 orang yang sakit. Kayaknya belum pernah Pak kita jenguk 1000 orang itu ya. Tapi duduk di majelis ilmu pahalanya sama dengan, dan bahkan oleh Subhanahu wa taala dikategorikan itu seperti orang yang syahid. Jadi kalau mati dalam majelis ilmu seperti ini syahid insya Allah. Ya, kecuali dari awal sampai akhir tidur. Ya nggak tahu kalau itu ya. Kalau dari awal sampai akhir tidur. Tapi kalau dari mulai masih dengarkan kemudian sayup-sayup berkurang itu, nah, itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngantuk dalam suatu majelis itu hal yang lumrah. Karena memang setan semakin kuat menggodanya. Tapi minimal duduknya di tempat yang baik. Ya, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kawan-kawan, saudara-saudara kita yang susah tidur, ajak ke masjid. Ajak dengar taklim. Insya Allah cepat, mudah gitu ya. Nah, yang kena penyakit susah tidur, insya Allah itu. Insya Allah. Ya. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada barometer Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki sholat kita. Ada kesempatan untuk sholat, kita pergunakan. Nah, ini introspeksi untuk kita semuanya. Jangan ada kesempatan untuk sholat, malah kita sia-siakan. Biasanya masih ada yang di antara adzan dan qomat itu nggak segera sholat sunnah. Nah, kita introspeksi untuk kita semuanya. Supaya apa? Supaya ibadah wajib kita itu nanti disempurnakan dengan amalan-amalan sunnahnya. Kalau sholat kita dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad aflaha wa anjaha. Itu artinya kita dapat kegembiraan, dapat kesuksesan. Kalau sudah sukses, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita akan digolongkan terhadap golongan-golongan orang yang sukses. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Bila taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mulia, tadi